Hukum itu tidak ada kewajiban ya seorang korban itu menunjukkan ijazahnya kepada para tersangka. Ya. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Dalam hukum itu cukup ditunjukkan kepada penyidik, lalu disita oleh penyidik. Dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru masih di tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang dilakukan oleh teroris atau gerombolan Roy Panji CS yang sudah sekian lama atau sekian tahun tidak kunjung selesai. Mari kita doakan bersama semoga polemik ijazah ini segera berakhir dan pelaku-pelakunya segera ditangkap dan diadili guys ya. Kali ini ada kabar baik ya guys ya untuk pendukung Bapak Jokowi bahwa Bapak Jokowi berpeluang besar 81% akan menjadi Watimpres ya guys ya. Berarti dengan rapatnya Bapak Jokowi di Kabinet Merah Putih akan semakin kuat posisi Bapak Jokowi guys ya. Dan ini pastinya akan membuat si gerombolan teroris Panji CS ini akan semakin gelabakan, semakin kelepek-kelepek guys ya, tentunya semakin sakit hati. Benar yang dikatakan Bapak Rifai ya guys ya kepada Tompel bahwa hukum itu tidak berkewajiban seorang korban menunjukkan ijazahnya kepada tersangka guys ya, yakni si gerombolan Panji CS guys ya. Oke, biar gak gagal paham, kita tonton video ini sampai selesai guys ya. Semua sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tompel, pengacara akhir zaman, itu dipermalukan sama Rifai. Dia tidak bisa ngomong apapun, sepatah kata pun. Dia hanya kicep dan plonga-plongo. Menyapa sudah tergabung bersama kami di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Selamat malam, assalamualaikum Pak Iman, Pak Kombes. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Windy beserta para narasumber, salam hormat, salam sehat selalu, salam presisi. Ya, baik Pak Iman, langsung saja kami ingin mengetahui apa saja petunjuk yang diberikan dari berkas yang dikembalikan oleh Kejaksaan kepada Polda Metro Jaya, Pak Iman. Baik Mbak, kami sampaikan bahwa terhadap berkas perkara yang sudah kami limpahkan kepada Kejaksaan, saat ini dikembalikan kepada kami untuk dilakukan penambahan beberapa keterangan, baik itu kepada ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan, kemudian kepada UGM, dan kepada beberapa ahli dan saksi yang diajukan oleh para tersangka. Kami diminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada para saksi tersebut. Apakah ini artinya akan memeriksa ulang para saksi tersebut ataukah hanya penambahan pemberkasan, Pak Iman? Sifatnya hanya penambahan untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan saja. Hanya sedikit. Kombes Iman Aminuddin menyatakan bahwa P19 yang dilakukan Kejaksaan kepada penyidik itu hanya untuk melengkapi berkas-berkasnya ya guys. Setelah berkas lengkap akan di P21-kan kembali guys ya. Hal ini tidak akan merubah status tersangka kepada Roy Panji CS guys ya. Sedikit insya Allah Mbak. Baik, berapa lama ataupun waktu yang ditargetkan untuk diselesaikan untuk dikembalikan kembali berkas ini ke Kejaksaan, Pak Iman? Tentunya dalam hal pemenuhan kelengkapan ini kami berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Segera setelah berkas perkara ini lengkap, kami akan kembalikan lagi, kami akan kirimkan kembali berkas perkara yang sudah kami lengkapi. Lantas untuk kekurangan dari berkas tersebut, apakah ini sifatnya formil ataupun material, ataukah ada substansi yang kurang dari pemberkasan tersebut, Pak Iman? Yang diminta sifatnya hanya penguatan saja, penguatan atas beberapa poin pertanyaan, substansi dari permasalahan yang sedang dilakukan penyidikan, namun tidak terlalu banyak. Kami
saat ini sudah running dalam hal pemenuhan berkas perkara tersebut. Artinya langkah-langkah konkret apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Iman? Beberapa saksi yang perlu dilakukan pemeriksaan atau berita acara tambahan sudah kami lakukan. Kemudian juga ada beberapa saksi adecat yang dimohonkan oleh para tersangka. Kami juga sudah lakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Begitupun juga ahli yang diajukan oleh para tersangka juga kami sudah lakukan berita acara pemeriksaan terhadap para ahli dan saksi adecat tersebut. Artinya sudah siap untuk dikembalikan kembali untuk berkas perkara ini dilanjutkan ke kejaksaan? Insya Allah kami segera berkas, kemudian kami kirimkan kembali ke kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Iman. Tadi sudah menjelaskan bagaimana perkembangan terkini dari proses pengembalian berkas perkara dari kejaksaan. Sekali lagi, sayang sekali Pak Iman tidak bisa bergabung bersama kami lebih lama lagi. Namun terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Iman. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Terima kasih, Mbak Windy, para narasumber. Ada masalah. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya Bang Refli ini sudah sangat memahami tata negara dan pidana dan saluran-saluran hukumnya. Kalau saya ingin cepat untuk memastikan ini apa abuse of power, abuse of authority, ya kenapa nggak lakukan pra peradilan saja, Bang? Dari kemarin saya minta itu loh, Bang, supaya kalau di MK nanti berlama-lama. Oke. How come Anda kemudian membuat sebuah penersangkaan yang menurut saya tidak profesional seperti itu, termasuk pengenaan pasal 32 dan 35 itu. Oke, saya ke Bang Firmanto, Bang. Adanya Klaster-klaster politik. Karena itu ya, saya apel kepada Pak Prabowo Subianto ya. Oke, Pak, intinya aja, ini Bang. kasus politik. Yang bisa mengatasi ini adalah Presiden Republik Indonesia, karena yang dihadapi adalah mantan presiden yang memiliki kekuatan yang powerful. Oke. Refli Harun sudah kepepet guys ya. Makanya dia minta bantuan kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto guys ya. Jadi yang dari pertanyaan, apakah Bapak Prabowo akan membantu gerombolan teroris ini ya? Yang jelas kalau pendapat saya, yang jelas tidak mungkin ya guys ya. Karena Bapak Prabowo pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar guys ya. Kalau Anda mau mengatakan politik yang bisa politiking di Solo sana. Silakan, Bang. Jadi saya jelaskan bahwa ini adalah suatu persoalan di mana Bapak diduga difitnah dan dicemarkan. Bapak itu siapa? Pak Jokowi. Oh, Jokowi dong, bilang Joko Widodo. Sehingga Bapak memiliki hak sebagai warga negara membuat aduan dan laporan ke Polda Metro Jaya. Dilakukan penyelidikan. Oke. Dalam penyelidikan ditemukan, oh pasalnya ini, pasalnya itu, dan sebagainya. Oh orangnya ini. Karena hari ini kan AI. Apakah benar tiba-tiba yang cuap-cuap di dalam media itu benar dia apa tidak? Interupsi. Penelitian kan gitu. Nah, sehingga kenapa? Semua itu rangkaian sudah disampaikan. Interupsi. Ditemukanlah tindakan pidananya. Interupsi. Kemudian ditemukan juga tersangkanya. Interupsi. Jadi menurut saya tidak ada nih politik nggak ada. Oke, jadi Nol ya, disertasinya nol. Kenapa nol? Karena memang dia tidak pernah lulus di Yamaguchi. Dan pernah di Yamaguchi benar bahwa Rismon Sianipar pernah membuat artikel jurnal, iya. Tapi Rismon Sianipar tidak pernah lulus dari Yamaguchi Jepang. Karena ini fakta-fakta yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Oke, itu kenapa dia tidak lulus juga? Salah satu problemnya adalah dia tidak mampu mengembalikan uang beasiswa. Dan dia tidak mampu mengembalikan itu, akhirnya dia membuat akta atau surat kematian bahwa Rismon sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un guys ya. Ternyata Rismon ini katanya pakar atau dokter itu adalah dokter abal-abal guys ya. Karena si Rismon ini tidak pernah lulus dan menyatakan dirinya meninggal dunia guys ya, atau membuat surat kematian palsu guys ya. Ternyata Rismon ini adalah seorang penipu kelas internasional guys ya. Jahat. Nah, dia ada kesalahan. Pertama, dokter palsu. Masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang Ngeri dari sekali guys ya. Nah, itu saya punya, karena saya sebagai ketua Yayasan Hajar Indonesia. Barang yang dicuri Roy Suryo yang dibawa pulang adalah milik rakyat. Apa saja itu? Kalian mau tahu? Ayo kita dengerin. Ada 10 item barang yang harganya ratusan juta, Bang. Iya.
Itu kasur spring bed tipe King Coil. Nah, itu King Coil benar. Itu 175.725.000. Peralatan pemancar radio nih. Pemancar radio 106 juta. Lalu Ternyata rupanya si Roy Panci ini adalah seorang maling, guys. Yang dimaling itu adalah semuanya adalah perabotan rumah tangga, guys. Kayaknya waktu dia menjadi maling itu waktu menjadi Menpora dulu, guys ya. Waktu di zamannya Bapak SBY, guys ya. Lalu ada lensa Nikon. Lensa kamera Nikon ya, 94 juta. Lensa kamera tipe Akam lens itu harganya 80 juta. Terus ada meja rapat di bawah, gimana caranya? 70, ini yang tertulis di sini ya. Ini meja rapat loh di bawah, 70.400.000. Karpet Turki, wassalam, di Fatmawati banyak. Ngeri sekali ya, guys ya. Meja rapat di bawah. Karpet Turki itu 69 juta 480.000. Ayam juga ini si Panji ini ternyata 62 juta, itu gedenya kayak pintu studio kita kali ya. Itu. Lalu kamera digital tipe Divisoni, wah 53 juta. Lalu kamera Nikon, lensa, ini puluhan sampai ratusan juta semua. Ya, jadi ini yang tercatat 10 item. Sementara di pemberitaan ada skuter juga yang itu buat itu ya, skuter itu. Oh, ini ada di unit kamera itu. drone. Bukan skuter yang buat kayaknya buat yang anak buat kecil main itu kalau nggak salah. Sampai itu di bawah. Ya, jadi ini kan uang rakyat, uang masyarakat ya. Yeah. Kenapa seenaknya gitu loh? Saya tadi baca itu ada 3.226 unit. Banyak sekali. Ya. Itu dibeli dari uang rakyat. Roy Suryo curi buat dipakai pribadi. Kabar Grace guys, 81% publik bilang Pak D. Jokowi layak jadi ketua One Team Press. Ini bukan gosip, bukan opini liar. Ini hasil survei Rumah Politik Indonesia, RPI, di 23 provinsi. Jokowi mengungguli nama-nama besar, SBY, Ma'ruf Amin, Luhut Binsar Panjaitan, Muldoko. Pertanyaannya, kenapa publik masih percaya? Di video ini kita kupas tuntas. Presiden ke-7 Joko Widodo mendapatkan respon positif dari hasil survei untuk menjadi ketua DPA atau One Press. Sebanyak 81% responden yang disebar di 23 provinsi menilai Jokowi layak menjadi ketua One Press. Survei ini dilakukan dan juga dikeluarkan Rumah Politik Indonesia yang dilakukan sejak 17 hingga 24 Maret 2025. Joko Widodo menempati urutan pertama dari sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf Amin, Luhut Binsar Panjaitan hingga Muldoko. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan bahwa pentingnya peran One Press untuk membantu mengoptimalkan pembangunan keberlanjutan agenda pemerintah Prabowo Gibran. Angka 81% yang bukan angka biasa. Mari kita mulai dari angka, bukan pidato, bukan baliho, bukan klaim sepihak, tapi angka 81%. Dalam dunia politik, angka setinggi ini bukan sekadar statistik. Ini peringatan keras sekaligus kode morse dari publik. Hei, orang ini belum selesai. Dan ini bukan survei 1RT, bukan obrolan grup WA keluarga yang isinya debat sambil emosi. Ini survei dari 23 provinsi, lintas wilayah, lintas selatan, lintas emosi. Kalau masih ada yang bilang, itu kan cuma survei, ya benar. Tapi politik itu hidup dari persepsi. Dan persepsi publik adalah mata uang paling mahal dalam demokrasi. Tanpa itu kekuasaan cuma jadi kursi kosong. Angka 81% menunjukkan satu hal yang sering bikin banyak orang tidak nyaman. Jokowi masih hidup di kepala rakyat. Bukan sebagai legenda masa lalu, bukan sebagai nostalgia, tapi sebagai figur yang dianggap masih relevan. Di titik ini kita perlu jujur. Kalau Jokowi sudah benar-benar ditinggalkan rakyat, survei tidak akan sekejam ini bagi lawan-lawannya. Angka tidak bisa dipaksa untuk setia. Ia hanya merekam realitas. Dan realitasnya begini. Rakyat belum move on. Bukan karena kultus, tapi karena ingatan atas kinerja belum pudar. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal kepercayaan yang belum putus. Nah, di sini mulai terasa panas. Tapi tenang, kita tidak pakai emosi murahan. Kita pakai akal. Survei RPI menempatkan Jokowi di atas nama-nama besar. Bukan nama sembarangan. Ini tokoh-tokoh yang sudah kenyang jabatan, pengalaman, dan panggung. SBY, 2 periode presiden. Ma'ruf Amin,
wakil presiden, ulama senior, Luhut, jenderal, teknokrat, orang kuat pemerintahan, Muldoko, mantan Panglima TNI, Kepala Staf Kepresidenan. Lalu kenapa Jokowi tetap unggul jauh? Jawabannya sederhana tapi sering dihindari. Kedekatan psikologis dengan rakyat. Jokowi tidak dipersepsikan sebagai orang besar yang jauh. Ia dilihat sebagai pemimpin yang pernah hadir, entah lewat jalan tol, kartu bantuan, atau sekadar gaya bicara yang tidak bertele-tele. Ini bukan soal siapa paling pintar bicara. Ini soal siapa yang paling diingat pernah bekerja. Dalam politik modern, memori publik itu kejam. Ia tidak peduli gelar, ia peduli dampak. Dan Jokowi, suka tidak suka, meninggalkan jejak yang terasa langsung oleh banyak orang. Makanya ketika nama-nama lain disebut, publik berpikir, ya, beliau hebat. Tapi ketika Jokowi disebut, banyak yang berpikir, yang ini saya pernah merasakan. Itu bedanya. Pernyataan Direktur Eksekutif RPI, Fernando Emas, itu menarik. Bukan karena bahas Jokowi, tapi karena ia menyebut harapan publik terhadap One Team Press. Rakyat ternyata tidak ingin One Team Press jadi museum hidup. Tidak ingin jadi tempat parkir tokoh senior sambil menunggu sejarah lupa. Publik ingin One Team Press aktif, hidup, berfungsi. Dan di titik itulah nama Jokowi masuk akal. Bukan karena ia mantan presiden, tapi karena ia mantan presiden yang terbiasa bekerja operasional. Jokowi bukan tipe yang nyaman dengan seremoni panjang. Ia terbiasa turun, cek, tegur, dan minta progres. Kalau gaya ini dibawa ke One Team Press, maka lembaga ini bisa naik kelas. Dan publik membaca itu, makanya dukungan muncul. Ini bukan pemujaan. Ini kalkulasi rasional rakyat. Kalau harus ada orang kuat di One Team Press, ya sekalian yang paham lapangan. Sekarang pertanyaannya, apakah masuk One Team Press berarti Jokowi belum rela melepaskan kekuasaan? Pertanyaan ini sering dibumbui emosi. Padahal jawabannya bisa dingin dan jujur. One Team Press bukan jabatan eksekutif. Tidak menandatangani keputusan. Tidak mengendalikan kementerian. Tapi justru disitulah daya pengaruhnya. Ia memberi nasihat strategis, bukan perintah. Ia membentuk arah, bukan headline. Bagi mantan presiden, ini bukan turun pangkat, ini naik level peran. Dari pelaksana harian menjadi penunjuk arah besar. Kalau ada yang takut Jokowi mengendalikan dari belakang layar, mungkin masalahnya bukan di Jokowi. Tapi di ketakutan sebagian elite kehilangan panggung. Rakyat, sejauh survei ini berbicara, tidak melihat Jokowi sebagai ancaman. Mereka melihatnya sebagai aset pengalaman. Dan di politik, pengalaman yang masih dipercaya publik itu mahal. Apa sebenarnya kekuatan One Team Press? Mari jujur sedikit. Banyak orang kalau dengar kata One Team Press, refleksnya satu. Ah, itu kan jabatan pelengkap. Formalitas, buat pensiunan. Kalimat itu terdengar santai, tapi sesungguhnya keliru secara struktural. One Team Press bukan lembaga eksekutor, benar. Ia tidak tanda tangan proyek, tidak potong pita, tidak bagi bansos. Tapi justru karena itu, ia punya satu kekuatan yang sering diremehkan. Kebebasan berpikir dan berbicara tanpa beban elektoral. Dalam sistem pemerintahan, orang-orang yang paling berbahaya atau paling berguna, itu bukan yang paling sering muncul di TV. Tapi yang punya akses langsung ke presiden, tanpa harus cari tepuk tangan publik. One Team Press bekerja di wilayah yang sunyi. Analisis, nasihat, evaluasi, peringatan dini. Ia bukan mikrofon, ia kompas. Masalahnya selama ini, kompas sering dibiarkan berdebu. Karena yang duduk di sana kadang hanya hadir secara administratif, bukan substantif. Nah, disinilah nama Jokowi mengubah cara orang memandang One Team Press. Demikianlah guys ya, video-video ini kita doakan semoga Bapak Jokowi sehat selalu dan kita beri dukungan untuk Bapak Jokowi menjadi One Team Press ya guys ya. Semoga beliau bisa membangun negeri ini dan ilmu beliau bisa bermanfaat bagi masyarakat guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga rekan-rekan sekalian diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan di segala urusan dan dimudahkan rezekinya guys ya. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.